Orang tua peserta jangan percaya dengan calo ataupun yang menjanjikan bisa masuk polisi dengan membayar sejumlah uang. Itu tidak benar semua. Karena semua pelaksanaan ini transparan, itu ada di diri peserta masing-masing. Jadi adik-adik tetap semangat ya, terus belajar, berdoa, berlatih terus-menerus, persiapkan diri adik-adik sekalian berkompetisi secara sehat. Insya Allah adik-adik terpilih di tahun anggaran 2023 ini bisa menjadi Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo dulur presisi Polda Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Berjumpa lagi dengan podcast presisi Polda Sumatera Selatan, Polisi Punya Cerita. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang penerimaan Polri 2023 dan sudah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan informasi terkait penerimaan Polri Polda Sumatera Selatan tahun 2023. Sudah hadir Kasubag Diapers Bakdal Pers Biro SDM Polda Sumatera Selatan, Bapak Kompol Chandra Kirana SH SIK MSI. Selamat datang Bapak di podcast Presisi Polda Sumsel. Terima kasih. Sehat ya? Sehat. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Sampai saat ini luar biasa. Sedang masa-masanya tes ini. Iya, jadi sering banget berkeliaran di FYP penerimaan Polri. Mungkin langsung saja ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya sebenarnya apa saja sih Pak penerimaan Polri untuk tahun 2023 ini dan apa saja kategorinya? Oh gitu. Jadi saya sapa dulu mungkin dulur presisi. Selamat siang, baik yang di rumah ataupun di pendengar YouTube ya, yang menyaksikan acara ini. Jadi dapat saya informasikan, kami selaku panitia penerimaan ya Polda Sumsel ingin menginformasikan kepada seluruh peserta yang ingin mendaftar bahwasanya di tahun anggaran 2023 nanti akan dibuka beberapa rekrutmen Polri. Yang salah satunya yaitu SIPSS, yang mana sekolah ini yang diterima dari sumber sarjana sudah kita laksanakan. Sampai dengan saat ini sudah hampir menuju sidang akhir ya, kelulusan. Nanti di bulan 4, di awal bulan 4 itu sahabat silakan yang ingin mendaftar. Kita ada berita penting nih, informasi bahwasanya akan dibuka penerimaan terpadu ya, rekrutmen Polri terpadu, baik dari Tamtama, Bintara maupun Akpol akan berbarengan kegiatannya. Siap. Tadi kan Bapak menjelaskan ada SIPSS, Akpol, Bintara, dan Tamtama. Jadi sebenarnya apa Pak yang membedakan dari 4 kategori ini? Sebenarnya dari 4 kategori ini semua sangat berbeda ya, baik dari jurusannya, kemudian setelah dilantik menjadi Polri dia berpangkat apa, dan syarat-syarat untuk masuknya juga berbeda gitu. Nah, seperti Akpol ini pendidikannya selama 4 tahun di Semarang. Nanti pada saat sudah lulus dia akan berpangkat Ibda. Kemudian Bintara juga sama, Bintara juga dari segi pengumuman dan persyaratan juga berbeda. Pendidikannya selama 7 bulan, nanti di SPN. Nanti pada saat dilantik dia pangkatnya adalah Brigadir 2 Polisi. Sementara yang Tamtama itu pendidikannya itu ada 2, yaitu Tamtama Brimob maupun Tamtama Polair. Untuk postingnya juga berbeda, yang satu di Pondok Dayung, yang satunya ada di Watu Kosek, Jakarta, Jawa Timur ya. Itu apabila sudah lulus nanti pangkatnya menjadi pangkat Barada, seperti itu. Jadi memang sangat berbeda gitu. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kalau kayak Akpol, Bintara, dan Tamtama dengan waktu pendidikan yang berbeda dan juga setelah kelulusan akan mendapatkan pangkat yang berbeda Pak. Lalu untuk sebelum mereka lulus Pak, persyaratannya berbeda juga nggak Pak? Oh iya, jadi biasanya kita melakukan sosialisasi itu kan baik ke sekolah-sekolah, kemudian kita melalui ya sarana seperti ini, podcast ya. Kemudian juga melalui Instagram ataupun media sosial lainnya. Kita selalu tuh sebelum kita memberikan suatu jukurah ataupun petunjuk informasi terkait dengan persyaratan, kita akan sampaikan di sana. Tentunya sangat berbeda. Seperti contoh hal kecil, Akpol gitu ya. Akpol itu kalau prianya itu tingginya 165.
Kemudian untuk wanitanya itu tingginya 163, berbeda dengan Bintara. Bintara ini tingginya 165, untuk perempuannya atau wanitanya itu 160 gitu. Jadi untuk umur pendaftaran untuk baik Bintara, Akpol maupun Tamtama ini minimal 17 tahun, Mbak. 17 tahun 7 bulan pada saat dilantik, sampai maksimal umur 21 tahun. Cuman untuk Tamtama di umur 22 tahun. Ya, jadi dari segi umur pun berbeda, persyaratan tinggi badan juga tadi berbeda. Pak, kalau misalnya nih Pak mau masuk polisi, tapi dia ini segudang prestasi, contoh misalnya dia atlet atau dia hafiz Quran atau dia sering mendapatkan piagam gitu ya Pak, ikut olimpiade segala macam, itu ada nggak Pak jalur khusus gitu Pak untuk bisa jadi anggota Polri bagi yang berprestasi ini? Ya. Jadi untuk diketahui juga jalur presisi, jadi saya jelaskan, jadi penerimaan Polri ini baik dari Tamtama, Bintara maupun Akpol. Untuk Bintara itu dibagi lagi penerimaannya. Jadi memang ada yang masuk dari setingkat SMA, Madrasah Aliyah, Diniyah harus tingkat pesantren, terus satu lagi Muadalah ya itu. Jadi setingkat pesantren. Dia memang pesantren tapi menerapkan kurikulumnya SMA seperti itu. Itu bisa diterima kalau untuk pendidikan umumnya. Tapi kalau yang disampaikan tadi, jadi kita Bintara itu ada namanya Bintara Bakomsus, ada Bintara Rekpro. Nah, kalau dia seorang atlet, dia punya prestasi segudang prestasi, dia mungkin paskibraka nasional, kemudian dia punya juara baik nasional maupun internasional ataupun tingkat provinsi, itu ada jalurnya itu ada melalui Bintara Rekpro, rekrutmen proaktif namanya. Nah, di situ diatur ada 3, yaitu affirmative action, yaitu menerima Bintara dari pulau terluar ya, seperti di Papua kita belum ada ya, di Sumsel nggak ada. Kemudian telescouting, yaitu berbakat, itu ada 2 diatur, dari akademik maupun non akademik. Nah, dia kalau dia juara akademik bisa juga mendaftar melalui jalur itu. Kalau non akademik tadi itu baru masuknya kepada atlet, bela diri yang membantu tugas Polri ya, seperti itu. Paskibraka mungkin dia punya prestasi paskibraka. Kemudian juga hafiz Quran masuk dalam non akademik juga. Itu bisa juga mendaftar polisi dengan jalur hafiz Quran gitu. Kemudian yang terakhir yaitu jalur penghargaan ya. Penghargaan yaitu di mana mungkin ada beberapa anggota Polri yang orang tuanya sudah meninggal karena gugur di medan tugas. Nah, itu bisa diberikan penghargaan kepada anaknya. Begitu juga untuk masyarakat umum, apabila memang orang tuanya membantu dalam bidang tugas kepolisian ya, atau bersama-sama dengan Babin Kamtibmas menyelesaikan suatu permasalahan ya, itu juga bisa diajukan penghargaan untuk anaknya masuk ke kepolisian seperti itu. Jadi memang ada beberapa kategori khusus untuk penerimaan Polri seperti tadi prestasi dan juga Bakomsus ya Pak. Saya tadi dengar Bakomsus itu apa Pak? Kalau Bakomsus itu penerimaannya Bintara, tapi dia itu melalui jalur SMK. SMK ini kan udah ada kejuruannya nih. Seperti tahun lalu 2022 itu ada 7 ya. Itu seperti Bakomsus TI, Bakomsus Logistik, kemudian Bakomsus Brimob, kemudian Kesehatan, Labfor, Musik dan Polair. Jadi ini sesuai dengan jurusan. Jadi setiap tahun itu memang berbeda-beda. Kita kan menunggu jukrah dari Mabes nih. Kira-kira Mabes ini sedang perlu Bintara ini di bagian apa? Oh, musik sedang perlu. Seperti tahun lalu musik. Nah, jadi ada yang sekolah musik di mana itu bisa dijadikan untuk jalur masuk kan. SMK ini kan banyak jurusannya nih ya, dia bisa memilih melalui jalur Bakomsus. Jadi memang ada penjurusan khusus ya Pak. Betul. Ya Pak bilang ada logistik kan. Nah, mungkin dulur presisi yang sekolah SMK logistik bisa mendaftar jika tahun ini persyaratannya ada gitu ya. Pak, tadi kita udah ngobrol bahwa masuk Polri itu banyak ada Akpol, SIPSS, Bintara dan Tamtama. Sebenarnya Pak, kalau mungkin Bapak bisa bagi tips dulu buat dulur presisi, persyaratan dan tahapan seleksi tes apa saja sih Pak? Jadi dulur presisi ya, ini sebentar lagi bulan 4, awal bulan 4 kan akan dibuka pendaftaran. Sehingga rekan-rekan atau semua dulur presisi kan harus mempersiapkan diri ya, dari berlatih, berdoa ya, berusaha ya.
Yang akan dites nanti tahapannya itu yang pertama adalah Rikmin awal, di mana nanti adik-adik bisa mendaftarkan untuk mendaftar Polri itu di website Polri ya, penerimaan polri.go.id. Di sana bisa didaftar, kemudian nanti lakukan verifikasi di Polres. Jadi kita ada namanya Pabanrim, yaitu panitia pembantu penerimaan yang ada di Polres. Jadi dulu presisi jangan takut harus repot datang ke Polda, enggak. Jadi Polda itu ada perpanjangan tangannya di Polres ya. Apabila kita sudah mendaftar melalui website tadi, kemudian kita lakukan verifikasi, bisa dilakukan di Polres. Contoh hal kecil, dia dari Polres 4 Lawang, daftarnya di Polres. Dia bisa datang ke Polres 4 Lawang. Warga 4 Lawang apabila sudah mendaftar, dia bisa langsung datang ke Polres 4 Lawang untuk mendapatkan nomor ujian. Ya, seperti itu. Kemudian setelah diverifikasi, nanti kita akan masukkan dalam grup penerimaan namanya. Nanti di sana kita akan share semua tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah Rikmin awal. Rikmin awal nanti kita laksanakan di tingkat Polres, yaitu Pak Bandim tadi yang melaksanakannya. Kemudian lanjut kepada Rikes 1 ya. Rikes 1 itu adalah pemeriksaan fisik luar. Kemudian lanjut kepada tahapan psikologi, kemudian tahapan akademik ya. Kemudian tahapan jasmani dan menuju Rikes 2. Nah, Rikes 2 ini perbedaannya dengan Rikes 1. Rikes 2 ini adalah pemeriksaan secara di dalam ya, pemeriksaan darah, urin dan lain-lain sebagainya macam. Kemudian masuk ke tahapan psikologi tahap 2 itu wawancara dan pemeriksaan mental kepribadian. Jadi lanjut ke supervisi dan terakhir adalah sidang akhir kelulusan. Jadi memang kita melaksanakan tahapan-tahapan ini sesuai dengan Jukrah ya, sangat banyak tahapan yang kita laksanakan karena kita ingin menyaring calon-calon Polri yang terbaik. Ya, jadi tadi dulu presisi udah dijelaskan nih sama Bapak Kompol Chandra mengenai persyaratan, tahapan cukup panjang ya Pak, dan waktunya juga mungkin lumayan lama. Lalu Pak, kalau untuk yang tadi kan pasti dulu presisi membutuhkan informasi lebih lengkap Pak tentang persyaratan dan begitu tahapan seleksi. Di mana sih sebenarnya dulu presisi ini bisa melihat gitu loh Pak? Kan capek Pak kalau harus ke Polres lagi, ke Polda lagi gitu Pak. Baik, jadi selain memang kita melalui media sosial kita sosialisasikannya, kita juga punya terobosan yaitu kita sudah membuat Polda Sumsel khususnya Kapolda dalam hal ini telah memerintahkan untuk membuat suatu aplikasi ya, aplikasi Pak Kepo namanya. Payo jadi keluarga polisi. Wah, itu kepanjangan ya. Payo jadi keluarga polisi. Ya. Gimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit tentang aplikasi tersebut? Ya, jadi aplikasi ini memang kita bangun itu untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi pendaftaran maupun timeline kegiatan semuanya ya. Aplikasi ini sangat gampang diakses, yaitu kita tinggal masuk ke Play Store saja yang bagi Android. Untuk iOS juga ada, cuman mungkin dalam proses sekarang ini. Yang sudah nyata adalah Android yang sudah ada. Kita tinggal ketik Pak Kepo ya. Nanti di sana kita download. Di dalam Pak Kepo itu ada fitur-fitur yang menarik ya, terutama dari segi pendaftaran, pengumuman pendaftaran. Kemudian kita bisa cek umur kita. Contoh kita mau daftar Akpol, kita bisa daftar nggak ya dengan umur kita seperti ini. Kita bisa masukkan tanggal lahir kita di sana. Apabila nanti dari aplikasi tersebut menyatakan masuk ke kolom pendaftaran, artinya kita bisa mendaftar. Kalau umur kita sudah lewat, artinya di situ maaf umur Anda sudah lewat gitu. Kemudian di sana juga ada persyaratan dan timeline yaitu tahapan-tahapan dari tanggal berapa, jam berapa, kegiatannya di mana, itu dijelaskan di sana. Tidak itu saja, di dalam fitur Pak Kepo ini juga ada berita-berita terkini ya berkaitan dengan kepolisian, khususnya juga penerimaan. Kemudian juga ada saran pendapat juga di sana ya. Jadi kita langsung bisa berkomunikasi dengan admin yang ada di Polda, menanyakan kira-kira kekurangan kita apa, kemudian apa syarat-syarat yang belum diketahui seperti itu, yang masih kurang jelas, kita langsung bisa chat langsung ke dalam grup tersebut. Kita akan balas secara Pak admin nanti. Siap, jadi aplikasinya ini Pak Kepo ada di Play Store ya Pak ya? Ada di Play Store. Nah, dulur presisi, jadi aplikasi Pak Kepo ini sangat memudahkan dulur presisi yang ingin mendaftar di pada penerimaan Polri tahun 2023 karena aplikasi Pak Kepo ini dengan fitur yang lengkap mengenai informasi persyaratan dan juga tahapan seleksi. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Nah Pak,
mungkin yang terakhir nih Pak, karena tadi Bapak udah jelasin panjang lebar, seperti apa pengawasan setiap tahapan seleksi Pak? Karena kan kadang masih kita dengar pada masyarakat bahwa kalau mau jadi polisi itu, maaf ya nih Pak ya, harus bayar, terus nanti takutnya ada tiba-tiba calo yang datang kepada calon-calon peserta seleksi. Itu seperti apa Pak pengawasannya Pak? Jangan khawatir sahabat presisi ya. Berita-berita yang pernah didengar bahwasanya masuk polisi itu bayar ya, tidak gratis, harus punya uang sekali untuk masuk, itu sudah tidak benar lagi. Karena apa? Kita sudah menerapkan prinsip betah ya, bersih, transparan, akuntabel dan humanis ya. Serta kita pun melaksanakan penerimaan ini dengan panitia itu diawasi baik dari panitia internal maupun pengawas eksternal ya. Jadi di internal sendiri kita ada Propam dengan Irwasda yang mengawasi panitia. Dari eksternal sendiri kita juga diawasi oleh LSM ya, LSM ada organisasi kepemudaan dan LSM lain mengawasi kita, dan itu ikut dalam kegiatan setiap tahapannya ya. Kemudian juga kita juga mengajak IDI, kemudian HIMSI ya, Himpunan Psikologi Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia juga kita undang. Kemudian juga kita juga mengajak dari Krimsus ya, berkaitan dengan apa Krimsus, kita juga melibatkan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian IDI, Ikatan Dokter Indonesia, juga dari Kemenak, Kemenpora, LL Dikti, kemudian juga Capil ya, Disduk Capil maksud saya, kemudian Diknas Pendidikan dan Cyber ya. Cyber ini untuk mengaudit, karena kegiatan kan semuanya ini menggunakan CAT ya, menggunakan komputer, jadi harus diedit, jangan sampai komputer ini diawasi atau diremote dari jauh seperti itu. Jadi memang pengawasan yang cukup ketat ya. Dan seluruh tahapan seleksi penerimaan Polri 2023 ini ada apa namanya itu Pak, prinsipnya ya Pak ya, betah tadi kan, bersih, transparan, humanis dan akuntabel. Nah Pak, mungkin ada sedikit Bapak pesan kepada para calon peserta yang akan mengikuti tahapan seleksi penerimaan Polri supaya tetap semangat, dulur-dulur presisi yang mau ikut tes ini Pak. Mungkin ada kata-kata dari saya untuk penerimaan Polri ini ya, ini bukan menjadi hal yang biasa sekarang ini. Animo dari tahun ke tahun itu sangat banyak ya. Terbukti saya lihat, saya evaluasi di tahun 2021 itu animo kita mendaftar menjadi anggota Polri itu sekitar 3.500. Kemudian di tahun 2022 kemarin itu naik menjadi 4.700. Banyak ya Pak yang banyak yang mendaftar. Ya. Jadi dengan animo yang banyak ini merupakan suatu tanggung jawab kita bersama. Jadi bisa dikatakan ini adalah merupakan pesta rakyat ya. Pesta rakyat yang menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari panitianya, kemudian dari masyarakatnya, dari pesertanya, bagaimana kita menjaga ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak transparan tadi ya. Jadi sama-sama kita jaga. Jadi kami minta juga kepada orang tua peserta jangan percaya dengan calo ataupun yang menjanjikan bisa masuk polisi dengan membayar sejumlah uang. Itu tidak benar semua. Karena semua pelaksanaan ini transparan, itu ada di diri peserta masing-masing. Jadi adik-adik tetap semangat ya, terus belajar, berdoa, berlatih terus-menerus, persiapkan diri adik-adik sekalian berkompetisi secara sehat. Insya Allah adik-adik terpilih di tahun anggaran 2023 ini bisa menjadi Polri. Nah, dulur presisi, tadi sudah informasinya sudah lengkap banget dijelasin oleh Kasubag Diapers Bagdal Pers Biro SDM Polda Sumatera Selatan, mulai dari kategori, persyaratan, tahapan seleksi, dan jangan pernah percaya sama yang namanya calo, karena masuk polisi itu gratis, tidak pakai uang sama sekali ya Pak. Iya benar. Nah, jika mengetahui adanya calo pada penerimaan Polri 2023, dulur presisi bisa langsung melapor pada nomor pengaduan bantuan polisi di 0813 7002 110.
Nah, Dulur Presisi Polda Sumatera Selatan, tadi sudah kita dengarkan bersama informasi mengenai penerimaan Polri tahun 2023, mulai dari persyaratan dan juga tahapan seleksi. Dan jangan lupa untuk Dulur Presisi yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, download aplikasi Pak Kepo, karena di sana ada fitur mengenai persyaratan dan juga tahapan seleksi, serta informasi tentang penerimaan Polri, khususnya Polda Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak sudah hadir dan meluangkan waktu di podcast Presisi Polda. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak ya, dan tetap semangat, karena animo Polri tadi banyak banget katanya mau masuk jadi polisi. Nah, Dulur Presisi, kita akan berjumpa lagi di podcast Presisi Polda Sumatera Selatan dengan episode yang lebih menarik dan berbeda. Podcast Presisi Polda Sumatera Selatan, kita baca salam presisi.